terkait dengan istiqomah ini, yang pertama adalah istiqomah fi tauhidillah, yaitu di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah, tempat Allah bergantung, tempat Allah menyampaikan keluh kesah kita, tempat Allah kita yakini zat satu-satunya yang akan memberikan pertolongan kepada manusia. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian adalah al-istiqamah fi ta'atillah wa ba'idun min ma'siyatillah, yaitu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, kemudian istiqamah di dalam menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah istiqamah di dalam keikhlasan ayyamala amal sholihat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah minimal 3 hal kita memaknai istiqomah itu. Istiqomah di dalam tauhid kepada Allah, kedua di dalam taat dan menjauhi perbuatan maksiat, kemudian istiqomah di dalam keikhlasan di dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Fussilat ayat 30, di situ dijelaskan tentang keistimewaan orang-orang yang berusaha untuk istiqomah, istimror, continue di dalam menghadirkan ketakwaan. Ittaqullaha haitsu kunta, kata Rasulullah ketika memberikan nasihat kepada para sahabat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Fussilat 30 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami, Rabb dengan makna Allah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, yang memberikan rezeki dan lain sebagainya. Ini makna Rabb. Orang Arab sendiri para jamaah sekalian membedakan antara ilah dan Rabb. Kalau Rabb itu maknanya lebih luas. Makanya mereka ketika ditanya man rabbuka, maka Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Allah Rabbku, begitu. Tapi ketika disuruh syahadat, mereka tidak mau karena mereka telah punya ilah sendiri, yaitu telah punya sesembahan sendiri. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat ini ketika meyakini bahwa Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian summastaqamu, kemudian istiqomah, summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka ketika seperti itu maka para malaikat itu akan turun kemudian membisikkan kata-kata indah, kata-kata penguat jiwa kepada manusia, kepada orang-orang beriman ketika menghadapi situasi kritis. Para jamaah sekalian, apa situasi kritis yang dialami manusia yang pasti semuanya akan mengalaminya? Yang pertama dijelaskan oleh para mufassir adalah ketika kita sakaratul maut. Ketika kita sakaratul maut akan tergambar seluruh dosa yang telah pernah kita lakukan di dalam kehidupan dunia. Kemudian dia akan sedihnya luar biasa karena akan meninggalkan anak istrinya, suami, handai tolan, teman-teman dan lain sebagainya, bahkan tempat kelahirannya. Sedihnya luar biasa, takutnya luar biasa menghadapi siksa kubur. Maka dalam situasi kritis semacam itu, para malaikat akan turun kepada orang-orang yang istiqomah itu. Apa yang dikatakan malaikat itu? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut, wahai orang-orang yang istiqomah. Jangan engkau sedih, wahai orang-orang yang istiqomah. Kemudian para malaikat itu wa absyiru bil jannah, memberikan kabar gembira bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang istiqomah itu. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, situasi kritis seperti apa lagi? Dijelaskan para mufassir, selain sakaratul maut, kemudian di alam barzah akan mendapatkan nikmat kubur, bukan siksa kubur. Kemudian yang ketiga adalah ketika hari berbangkit. Maka ketika hari berbangkit itu para malaikat juga memberikan kabar gembira berupa surga yang telah dijanjikan.
Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa istiqomah? Maka para ulama menyampaikan beberapa kiat yang bisa Al-Fakir kemukakan di sini. Yang pertama, para jamaah sekalian, adalah hendaklah benar-benar paham terhadap memaknai syahadatain, yaitu dua syahadat. Bahwasanya kami bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami bersaksi bahwa Muhammad benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memaknai dengan sebenar-benarnya terhadap dua kalimat syahadat ini, maka kita akan menjelma menjadi orang-orang yang kokoh, yang pondasinya kuat di dalam kehidupan ini. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh jauh-jauh dari Al-Qur'an. Dengan kata lain, kita harus benar-benar istiqomah di dalam membaca Al-Qur'an meskipun pasca Ramadan. Jadi tadarus Al-Qur'an bukan hanya ketika di dalam bulan Ramadan, tetapi itu dilakukan setelah Ramadan juga. Jadi istiqomah di dalam tadarus Al-Qur'an, mempelajari, mengkaji, dan tidak kalah pentingnya adalah istiqomah di dalam menjalankan tatbik Al-Qur'an Al-Karim fi hayatin nas, di dalam kehidupan manusia. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah hendaklah kita benar-benar menjaga lingkungan kita, menghadirkan lingkungan-lingkungan yang kondusif terhadap tumbuh kembangnya keistiqomahan itu. Sehingga salah kita mengkondisikan lingkungan, salah tempat kita mengkondisikan lingkungan, maka kita justru yang berusaha untuk istiqomah akan terjerembab kepada pergaulan-pergaulan yang tidak kondusif, yang tidak soleh. Maka disinilah pentingnya kita memiliki komunitas-komunitas yang di situ mengandung nilai produktivitas tinggi, baik itu terkait urusan keduniaan, lebih-lebih untuk urusan keakhiratan, dunia akhirat tentunya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya adalah yang paling terakhir adalah kita hendaklah istiqomah di dalam berdoa. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah kita pasti akan membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Para jamaah sekalian, yang dimaksud dengan tunjukilah kami ke jalan yang lurus ini bukan berarti kita jalannya sesat sehingga kita harus minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka yang dimaksud ihdina di sini adalah sabitna, kata para ulama tafsir. Jadi kokohkan, dalam artian istiqomahkan. Karena namanya iman ini para jamaah sekalian, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang ada kalanya tambah, kadang ada kalanya dinamika kehidupan ini kadang membuat keimanan kita juga berdinamika. Oleh karena itu, agar kokoh kita di dalam menghadapi situasi apapun, situasi senang maupun sulit, maka perbanyak berdoa kepada Allah, Sang Pemberi kekuatan istiqomah. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam kehidupan ini, di dalam menerapkan spirit Ramadan ke-11 bulan berikutnya, sehingga layaklah kita menjadi orang yang kembali ke Idul Fitri atau Idul Fitrah, kembali kepada berbuka, kembali kepada hari raya, kembali kepada fitrah bermakna al-Islam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari raya itu bukan hanya sekedar tidak cuma ganti bajunya baru, bukan, tapi ketika kita tidak berbuat maksiat pada waktu itu, insya Allah itu sudah merupakan hari raya. Puncaknya hari raya adalah ketika kita masuk surga pertama kali, kemudian melihat wajah langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya hari raya itu. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.